Singapura membuyarkan mimpi Indonesia untuk pertama kalinya mengangkat Piala AFF. Indonesia benar-benar harus mengubur mimpinya untuk pertama kalinya nih mengangkat Piala AFF di tahun ini di edisi 2026. Indonesia tidak bisa berbuat banyak ketika harus melawan Singapura dengan hasil draw ya. Walaupun asa itu ada sebenarnya di menit-menit awal babak kedua, tapi apa mau dikata, ini tim yang digadang-gadang bisa mengangkat trofi untuk pertama kalinya dengan skuad yang mewah kata orang-orang, tapi ternyata tidak bisa berbuat banyak. Indonesia di pertandingan lawan Singapura dengan strategi yang tetap sama, cuman ada dua perubahan. Penjaga gawang yang lawan Vietnam, Nadeo diganti sama Cahya dan Jordi Amat diganti sama Wahyu Pras. Terlihat nih di sini Wahyu Pras lebih bertenaga ya daripada Jordi Amat, tapi itu tidak bisa berbuat banyak juga ya, karena strategi dari John Hetman masih sama, masih seperti itu juga. Tidak ada plan B ketika Tom Hay buntu, tidak ada kreativitas lagi ya ketika semuanya udah dikunci. Ulasan saya sebelum pertandingan kan ngomong Indonesia harus lebih kreatif lagi, harus memainkan pemain yang lebih kreatif. Kemarin saya menyarankan, ya ini mah cuma saran sebagai supporternya, BOP sebagai supporter, mungkin Etam bisa dipainkan di babak pertama, cuman itu tidak terjadi. Di lini depan formasinya masih sama, hanya yang bukan posisi aslinya ditempatkan di sayap. Dia mengapit Michi Becker ya dengan Orat Mangun di sebelah kirinya. Itu tidak bisa berbuat banyak ya, karena bukan posisi Haya yang idealnya. Saya juga menyarankan waktu awal sebelum main, Ivar Jenner sama Klok harusnya jangan disatuin, karena kita tahu Singapura mirip-mirip kayak Vietnam, mainnya counter attack-nya cepat, pemain-pemainnya cepat. Kita bisa lihat karena pemain Singapura kebanyakan pemain dari Lion City, dan ketika Lion City lawan Persib kan bisa kelihatan Lion City mainnya seperti apa, counter attack mereka cepat, pertahanan mereka rapat ya. Dan itu terbukti, Singapura pun tidak jauh sama Lion City Sailor yang waktu lawan Persib ya, mainnya seperti itu. Cuman sayangnya ya tadi John Hetman tidak bisa, miskin kreasi aja, miskin taktik. Kalau menurut saya mah plan A-nya gagal, dia tidak punya plan B, plan C. Kemarin permainan terlalu banyak long ball ataupun back pass Eliano yang akhirnya dihujat ya Eliano, karena katanya crossing-crossingnya tidak nyampe. Terus kebanyakan back pass lagi ke belakang, karena mungkin tidak terlalu salah Eliano karena emang pertahanan Singapura yang rapat. Vietnam pun bisa mereka tahan ya di kandang Vietnam, karena ya tadi pertahanan rapat gitu. Pemain-pemain belakangnya bagus. Kalau kemarin benar-benar ada pemain kreatif yang bisa mensupport Tom Haye, mungkin hasilnya akan berbeda. Cuman ya itu tadilah, apa mau dikata, babak pertama tidak ada gol dengan permainan yang agak monoton menurut saya, karena buntu kiri, buntu kanan, buntu. Donitri juga di kiri tidak terlalu banyak, eksploitasinya kurang lah. Eliano apalagi di tengah, Jenner sama Klok tidak banyak berkreasi juga, mentok di tengah itu mah ya. Di belakang ya gitu tadi lah, Wahyu Pras memberikan suntikan yang menurut saya bagus sih. Dia lebih press dari Amat dan lumayan solid di babak pertama ya. Cuman tadi peluang-peluang Indonesia tidak terlalu berbahaya ya, tapi peluang Singapura beberapa kali dari serangan balik cukup merepotkan juga ya. Untung Cahya di babak pertama cukup bagus lah untuk pertama. Di babak kedua ya ini tadi asa udah mulai terlihat ya, angin segar ada di menit 47. Begitu babak kedua baru mulai, ada kemelut di gawang Singapura. Umpan berawal dari Tom Haye ya, yang disunul sama Donitri kalau nggak salah mah, cutback sama Atmangun. Tendangan pertama ke blok, tendangan keduanya dummy, itu tendangan daminya ya masuk lah. Itu udah mulai ada harapan ya, tapi ternyata Indonesia tidak bisa mempertahankan kedudukan itu. Mungkin ada beberapa keputusan wasit yang merubah mental Indonesia agak down ya. Di menit 55 setelah gol, tidak jauh dari setelah gol, ada insiden Ivar Jenner sama si Song tuh ya. Ivar Jenner
itu sebenarnya Ivar Jenner nggak haruslah melakukan seperti itu ya. Konyol menurut saya Ivar Jenner melakukan sesuatu yang konyol dan direspon dengan berlebihan sama Si Song yang menurut saya itu layak sih kartu merah karena Si Song udah dapat kartu kuning ya di babak pertama Song dapat kartu kuning dan itu dapat kartu kuning yang kedua, tapi setelah wasit cek VAR, kartu kuningnya diralat, otomatis kartu merahnya juga diralat. Menurut saya itu benar-benar kontroversi karena ada sikutan yang masuk ke Ivar ya, walaupun terjadi itu karena Ivar dulu yang nengkasi Song ya. Sebab akibat sebenarnya itu Ivarnya dapat kartu kuning tapi si Song dianulir kartu kuningnya, itu menurut saya itu kontroversi ya. Dan itu ya menurut saya sebagai POV-nya supporter itu layak kartu merah. Dan terjadi lagi kontroversi di menit ke 62 ketika ada back passnya itu pakai kaki. Kan kalau pakai kaki nggak bisa ditangkap langsung pakai tangan kan. Walaupun ketika back pass ditahan dulu pakai kaki sama kiper, tapi akhirnya ketika di pressing si kiper dia tangkap pakai tangan ya. Itu sangat menurut saya nggak tahu sih peraturan FIFA, regulasi FIFA yang baru apakah bisa back pass itu ditangkap sama tangan. Saya juga kurang tahu, tapi lihat-lihat dari akun-akun katanya itu back pass haram lah ya. Jadi harusnya Indonesia dapat tendangan bebas ya dari hasil back pass ke kiper itu. Tapi entahlah wasit-wasit di maaf nih dari timur Asia Tengah mungkin ya. Asia Tengah asa kurang ke Indonesia mah. Jadi terlalu banyak kontroversi lah, harusnya wasitnya nih tolonglah kalau Indonesia jangan dikasih wasit-wasit dari Arab lah. Karena kayak kemarin nih banyak kontroversi. Ya nggak tahu lah itu bener enggaknya, tapi menurut saya itu Indonesia dapat tendangan bebas lah. Di menit berapa ya? Indonesia kebobolan tuh di menit 66 setelah ya kejadian tadi back pass ya. Itu benar-benar blunder, benar-benar koordinasi ataupun komunikasi antara Cahya dan Rido tidak terjalin dengan baik ya. Itu sebenarnya bola mudah itu, bola yang enggak membahayakan juga. Kalau Rido sama Cahya sedikitnya ada bicara lah lepas ataupun ada teriakan, mungkin gol itu tidak akan terjadi. Dan bener aja Rido menghalangi, jadi seperti gol dulu si Maman Abdurrahman ya, seperti itu menghalangi, ternyata bisa dicuri. Dan kalau kemarin mah nggak dicuri karena Cahya membantu Rido. Jadi blunder dua pemain ini sangat fatal yang membuat Indonesia harus tersingkir. Back to back Indonesia tidak bisa melaju ke semifinal dan gugur di fase grup. Bedanya kalau dulu waktu zaman ST gugur di fase grup, Indonesia full pemain lokal dan full pemain muda. Beda dengan yang sekarang benar-benar skuad mewah ya, tapi Indonesia masih gagal juga. Jadi bisa dipertanyakan ini apakah kualitas pemain atau kualitas pelatih yang salah ya. Menurut saya kita bisa diskusikan itu. Akhirnya gol balasan itu terjadi sampai menit 90 tidak ada lagi gol di kedua tim ya. Singapura dan Indonesia tidak bisa lagi mencetak gol. Indonesia ketika skor udah 1-1 terlalu terburu-buru, banyak membuang peluang juga ya. Udah buntu udah buntu. Michi Becker tidak bisa apa-apa. Hayu juga terlihat semakin frustasi karena kurang support. Dan ya kita harus merelakan, kita harus nunggu edisi berikutnya, siapa tahu edisi berikutnya Indonesia bisa lebih berprestasi. Dan mungkin untuk mengobati kekecewaan di ASEAN FIFA Series ya, Indonesia harus memberikan yang terbaik lah ya. Di akhir September kalau nggak salah ASEAN Series ya, Indonesia harus memberikan yang terbaik. Jangan sampai seperti ini buat John Hedman. Teruslah lihat potensi pemain timnas. Kalau dia bukan posisinya jangan terlalu dipaksakan dengan strategi yang kamu mau. Jadi ya tadilah harus punya plan A-gaga, punya plan B, plan C, plan D ya, sampai Z mungkin ya. Ketika semuanya seperti ini ya yang disalahkan, kasihan nih pemain yang disalahkan ya. Hujatan-hujatan itu datang ke pemain ketika timnasnya gagal dan terbukti. Setelah pertandingan usai, penonton memberikan kritik langsung di stadion. Tapi menurut saya saya juga penonton, kasihanlah timnas itu. Menurut saya tidak ada yang leha-leha. Mereka berjuang demi negaranya, mereka berjuang demi lambang Garuda di dada. Tidak ada yang leha-leha. Bener dari TSC juga mereka udah mati-matian. Jadi
hargai juga mereka. Kalau kalian sebagai supporter masih ngitung untung rugi, mending jangan jadi supporter aja lah ya. Mending jadi naon gitu, dagang atau naon lah ya. Pokoknya mah kalau masih ngitung untung rugi sebagai supporter, mending jangan jadi supporter aja ya. Semangat Garuda. Nantikan video berikutnya dari Ipin Capruk. Salam.